Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya Andina Wijayanti SSI MPD, guru dari SMA Negeri 2 Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata topik kurikulum Merdeka dari platform Merdeka Mengajar. Pada bagian ini, saya akan menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Di bagian awal, kita perlu memahami apa itu kurikulum. Kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Kurikulum merupakan keseluruhan dari pembelajaran murid dan dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid ataupun pedoman dalam menentukan arah pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, kita dapat melihat fungsi kurikulum. Bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman supervisi kepala sekolah apakah kurikulum telah diterapkan sesuai ketentuan. Bagi guru, kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Bagi murid, kurikulum berfungsi menjadi acuan mengenai apa saja program-program pendidikan yang harus dipelajari dan dipahami serta apa saja target pembelajaran yang harus mereka capai di setiap jenjangnya. Dan bagi orang tua atau masyarakat, kurikulum memiliki fungsi sebagai gambaran atau pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran anak di sekolah. Kemudian, bagaimana seharusnya kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka di masa kini dan masa depan. Karena kurikulum harus sesuai dengan zamannya, maka ini menjadi alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, kita melihat situasi dan kondisi zaman. Yang kedua, agar relevan dengan kondisi zaman. Yang ketiga, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang keempat, agar dapat menerapkan generasi muda yang visioner. Dan yang kelima, membantu peserta didik menghadapi dunia yang penuh tantangan. Lantas, bagaimana guru menyikapi perlunya perubahan kurikulum? Yang pertama, guru harus melakukan adaptasi kurikulum. Yang kedua, guru harus memahami dengan baik isi dan tujuan dari kurikulum baru tersebut. Yang ketiga, guru harus mengimplementasikan dengan baik perubahan kurikulum dalam pembelajaran. Dan di bagian akhir, di kesimpulan dari menyabarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman agar pembelajaran berpihak kepada murid. Yang kedua, kurikulum bersifat dinamis sesuai dengan konteks dan kebutuhan murid. Yang ketiga, guru harus melakukan adaptasi terhadap perubahan kurikulum. Dan yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman harus menjadi pertimbangan dalam menyusun kurikulum. Demikian Ibu Bapak aksi nyata dari
menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.